Saudara, sesuai dengan penindaan sidang yang lalu, hari ini akan dibacakan tuntutan dari penuntut umum. Bagaimana? Sudah siap tuntutan? Yang saya hormati, Yang Mulia, Ketua Majelis dan anggota Majelis Hakim, sesuai dengan permintaan kami persidangan yang terdahulu bahwa hari ini acara tuntutan dari kami siap untuk membacakannya. Ya, silakan dibacakan. Sebelum kami membacakan, ada permohonan dari kami Yang Mulia. Jika diizinkan dan disetujui oleh penasihat hukum, kami tidak membaca semuanya, terutama tentang keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang bukti. Kami tidak bacakan karena sudah dianggap terbacakan dan ada di dalam surat tuntutan kami. Lengkap, Majelis. Baik, ada permohonan dari penuntut umum. Saudara penasihat hukum bagaimana tanggapannya? Tidak keberatan Yang Mulia, karena prinsipnya yang penting adalah pembahasan secara yuridis materialnya. Ya. Terima kasih. Baik, permohonan saudara dikabulkan. Silakan mulai membacakan tuntutan ya, tanpa membaca dakwaan, kemudian saksi-saksi dan ahli serta barang-barang bukti dianggap terbacakan ya. Tapi disebutkan aja ya, nama-namanya disebutkan, kemudian analisa yuridis dibaca lengkap sampai selesai. Ya, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Izin mohon berdiri. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk keadilan. Surat tuntutan nomor register perkara PDM 147-JKT-UT-12-2016 1 Romawi pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum dan sidang yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan ridhonya, kita dapat melaksanakan persidangan perkara ini dengan tertib, lancar, dan aman hingga sampai pada pembacaan surat tuntutan. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat dan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan kebijaksanaan dan kearifan dalam upaya menggali kebenaran material dari perkara ini dengan tetap menjunjung tinggi asas presumption of innocence yang diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan yang sama baik kepada kami selaku penuntut umum untuk mengungkapkan fakta-fakta hukum guna membuktikan surat dakwaan maupun kepada terdakwa dan penasihat hukum untuk mempertahankan hak-haknya di persidangan ini. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada penasihat hukum yang juga telah menunjukkan semangat dan kegigihannya dalam usahanya turut serta menegakkan hukum, mencari kebenaran dan keadilan. Pada saat-saat tertentu beberapa kali telah terjadi perbedaan persepsi serta argumentasi antara kami penuntut umum dengan penasihat hukum serta terdakwa dalam mengungkap fakta hukum. Namun adanya perbedaan persepsi dan cara pandang yang terjadi dalam persidangan ini adalah sebagai manifestasi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam semangat menggali dan menemukan kebenaran dan keadilan yang diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia dan yang harus ditegakkan melalui peradilan ini. Kepada para pengunjung sidang dan awak media kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya karena dengan kesadaran hukum yang tinggi telah berlaku sopan, tertib sehingga persidangan ini berjalan dengan baik, lancar, aman, dan terkendali. Adanya penyampaian aspirasi dari masyarakat yang berlangsung secara kontinu di luar ruang sidang, komentar-komentar yang terlontar dari pengunjung di dalam sidang, di luar sidang, pengamat, pembentukan opini oleh pihak-pihak tertentu, baik dari pihak yang pro maupun yang kontra dengan terdakwa, tidak boleh mempengaruhi persepsi dan cara pandang ataupun dianggap sebagai gangguan terhadap jalannya persidangan, namun haruslah dipandang sebagai aktualisasi dari atensi masyarakat terhadap perkara ini. Kepada para pegawai Kementerian Pertanian yang telah terganggu kenyamanannya dalam bekerja dan melayani masyarakat akibat dilaksanakannya persidangan ini di kantor Kementerian Pertanian, kami menyampaikan permohonan maaf dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepada warga dan pengguna jalan di sekitar kantor Kementerian Pertanian yang telah terganggu kenyamanannya dalam beraktivitas,
kami juga menyampaikan permohonan maaf dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para aparat dari instansi terkait yang telah bekerja sama dan penuh rasa tanggung jawab dalam menunjang keamanan demi kelancaran dan ketertiban jalannya persidangan ini. Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pula. Perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa dalam menyampaikan surat tuntutan ini didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan. Dalam hal ini meskipun kami selaku penuntut umum bertugas mendakwa terdakwa sehingga seolah-olah berdiri pada posisi yang subjektif. Namun semata-mata kami lakukan untuk tujuan objektif yang tidak memihak demi keadilan dan kebenaran yang hakiki. Selanjutnya dengan memperhatikan hasil-hasil pemeriksaan perkara ini, di dalam persidangan, tibalah saatnya untuk mengajukan tuntutan pidana dalam perkara atas nama terdakwa. Macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu gitu, Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka karena dibodohin, gitu ya nggak apa-apa. 5. Keterangan terdakwa. Di depan persidangan, keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan. Mohon izin dilanjutkan oleh anggota. Terima kasih, melanjutkan. Rom 3, analisa fakta. Ketua dan anggota Majelis Hakim yang kami muliakan, penasihat hukum, dan sidang yang kami hormati. Yang dimaksud dengan analisa fakta adalah bahasan atau kajian atas fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dengan menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lainnya sehingga fakta tersebut akan mempunyai nilai sebagai alat bukti yang mendukung pembuktian dakwaan. Bahwa dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dalam perkara ini untuk memperoleh alat bukti yang memenuhi syarat dan benar, maka terlebih dahulu kami akan melakukan penilaian terhadap alat bukti tersebut apakah telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Sehingga dapat digunakan untuk membentukkan unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa sebagai berikut. 1. Alat bukti keterangan saksi. 1.1. Tentang saksi yang melaporkan peristiwa pidana dalam kasus Aku. Bahwa pasal 1 angka 26 KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan. Ya, pemirsa, sudah berlangsung sidang pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum, tetapi sampai sekarang memang belum betul-betul masuk ke pokok perkara ataupun tuntutannya, masih pembacaan tadi nama-nama saksi segala macam. Ini memang prosesnya akan memakan waktu lama ya, Bang Refli? Iya ya, saya memang sidang pidana itu agak berbeda ya dengan sidang di MK. Kalau di MK pertama tuntutan pasti sudah tidak ada ya. Kedua, MK itu hal-hal yang terlalu formalistis seperti misalnya mengungkapkan semua saksi dan lain sebagainya kadang-kadang tidak dibacakan lagi. Jadi kalau misalnya sidang putusan MK cuma membacakan para pihak, lalu kemudian berikutnya langsung kepada pertimbangan hukum ya. Tapi memang tuntutan tidak adanya. Cuma memang bedanya kalau pidana ini memang waduh tebal sekali, semua harus dibacakan dan lain sebagainya. Ya mungkin karena ini terkait dengan nasib seseorang secara konkret ya. Betul, dan hari ini pun kita akan melihat ya. Kalau misalnya hari ini Bang Refli langsung diputuskan misalnya adalah pasal 156A KUHP yang dituntutkan kepada Ahok selama-lamanya 5 tahun. Kalau berdasarkan dari Mendagri berarti hari ini juga dinonaktifkan. Ya kalau soal hari ini kan itu kan soal administratif ya. Tetapi kalau misalnya Mendagri memegang omongannya, ya harus dinonaktifkan. Tapi penonaktifan itu bukan Mendagri ya, karena ini gubernur, tapi presiden. Hanya memang bolanya di Mendagri dalam hal pengusulan. Tetapi apakah dinonaktifkan atau tidak terpulang pada presiden. Nah, tetapi kalau misalnya kita kesampingkan pendapat Menteri Dalam Negeri, hanya 2 pendapat yang tadi berkompetisi begitu ya, antara pendapat saya misalnya dan pendapat yang lainnya, maka kemudian sebenarnya bola penonaktifan ini sudah sejak ketika status terdakwa. Ketika status terdakwa tersebut, sesungguhnya sudah ada perdebatan nonaktif atau tidak. Tapi kan kita bicara faktanya sampai hari ini, faktanya kan memang belum dinonaktifkan atau tidak dinonaktifkan. Oke, jadi maksudnya Bang, meskipun hari ini kalau berdasarkan Mendagri, seharusnya kalau pasal 156A KUHP, Ahok dinonaktifkan. Tetapi lagi-lagi Presiden ini
mau menuruti usul dari Mendagri atau Iya. sebetulnya pertimbangannya melihat usul yang lain? Iya, jadi sebenarnya kalau saya lihat ya, ini kan interpretasi. Pasal 83 itu tidak bicara soal tuntutan, tapi bicara ketika seseorang menjadi dalam status sebagai terdakwa. Tentu ketika dia terdakwa, dia didakwa pasal berapa. Nah, ketika didakwa pasal berapa tuntutannya, kan begitu urutan berpikirnya. Nah, ketika dia didakwa pada pasal 156 saja, ini tuntutannya hanya 4 tahun, tidak masuk, kan begitu. Kalau didakwa pasal 156A, tuntutannya selama-lamanya 5 tahun, ada yang mengatakannya masuk untuk dinonaktifkan, tapi ada juga yang mengatakan beda kualifikasinya dengan pidana paling singkat di pasal 83. Nah, jadi kalau misalnya kita menunggu tuntutan, ya kita menunggu perspektif Mendagri sesungguhnya. Iya, betul. Ya. Tapi kalau perspektif Mendagri itu sudah tidak dipakai lagi, ya, maka sebenarnya bukan tuntutannya lagi yang kita perlu perhatikan, tapi dalam status sebagai terdakwanya. Nah, dalam status sebagai terdakwa itu ya sudah beberapa bulan sebelumnya kan sesungguhnya. Betul. Nah, kontroversinya sudah lama ya, kalau berbicara status sampai terdakwa. sekarang paling tidak kan presiden kan tidak menonaktifkan itu ya. Berarti maksudnya Bang Refli masih ada kemungkinan meskipun kalau kita menggunakan perspektif Mendagri 156A KUHP dinonaktifkan, tetapi masih ada kemungkinan tidak juga dinonaktifkan karena tergantung presiden akan mengikuti pendapat yang mana, begitu ya. Jadi bahkan saya menganggap begini ya. Ini pemikiran pribadi ya. Mudah-mudahan setelah pilkada ini usai ya, dan kita tahu pemenangnya Anies Sandi, dan kemudian saya kira tidak ada komplain karena memang marginnya cukup jauh ya. Maka sesungguhnya ya mungkin tuntutan yang ingin memakai perspektif, sekali lagi perspektif ya, menonaktifkan itu reda juga ya. Jadi menurut saya kalau tidak dinonaktifkan ya biarkanlah Ahok ya kan dan Jarot bekerja sampai Oktober ya 2017 sehingga kemudian ya barangkali inilah komitmen terakhirnya. Masa sih sebagai bangsa kita kejam sekali ya. Karena kita tahu kasusnya sendiri sebenarnya banyak ada goreng sana goreng sini juga ya ada kontestasi pilkadanya. Tapi menarik juga untuk tetap menggali kemungkinan yang bisa terjadi Bang Refli. Apa yang akan terjadi misalnya kalau Ahok betul dinonaktifkan, apakah Jarot berarti akan menjadi gubernur atau bagaimana? Tetapi itu kita tunda dulu ya Bang Refli karena sudah ada ahli hukum pidana di sana, Jamin Ginting yang akan berbincang langsung dengan Ade Mulia, dan ini juga mungkin bisa menjawab tadi pertanyaan saya soal bagaimana kita memaknai dakwaan terhadap Ahok hari ini, yaitu dakwaan alternatif 156 KUHP atau 156A KUHP. Silakan Ade Mulia. Baik, Sylvia Iskandar, dan menarik sekali ketika menyimak apa tadi paparan dari pakar hukum tata negara. Tapi sebelum kita berbincang dengan pakar hukum pidana, saya ingin melaporkan situasi di kawasan gedung Kementerian Pertanian yang jika saya bandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya, bisa saya laporkan bahwa saat ini keadaannya jauh lebih tenang, jauh lebih kondusif meskipun masih ada suara teriakan-teriakan yel-yel dan juga musik di para aksi massa di luar gedung kementerian. Dan kita ketahui pula bahwa tadi malam hasil quick count Pilkada DKI Jakarta sudah keluar dan hasil quick count menunjukkan bahwa Anies Sandi menjadi pemenang dalam Pilgub DKI Jakarta. Dan tentu saja jika dikaitkan dimundurkan ke belakang pada persidangan sebelumnya ketika jaksa penuntut umum memutuskan atau meminta untuk memundurkan persidangan, ini kemudian bisa dinilai sebagai langkah yang cukup bijak, mengingat kalau kita lihat saat ini kondisi situasi saat ini secara kondisi politik juga sudah mulai tenang, sehingga mungkin bisa lebih kondusif untuk memutuskan atau memberikan tuntutan apapun. Dan kita sudah bergabung bersama pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat pagi Pak Jamin. Selamat pagi Mas Pak Jamin. Ade. Tadi di studio dengan pakar hukum tata negara sedang dibahas dengan dakwaan alternatif 156 atau 156A itu bagaimana status dari Ahok. Tapi sebelum ke sana, saya ingin bertanya ke Pak Jamin Ginting. Dengan sekarang tekanan politik sudah mulai mereda, bisa dikatakan seperti itu. Apakah ada kans untuk tuntutan bebas? Saya kira kalau dikatakan kans, tentu itu tergantung kepada jaksa penuntut umum. Apakah akan mengajukan tuntutan bebas, walaupun memang kadarnya itu dalam peradilan di Indonesia sangat sedikit ya. Walaupun sudah ada jurisprudensinya. Ada juga yang sudah pernah terjadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam kondisi sekarang ini,
tentu kita tidak terlepas ya dari faktor pilkada tadi yang Mas Adi katakan. Memang kita harus tahu bahwasannya apa yang menjadi sarana dan gonjang-ganjing kan udah hampir-hampir kalau menurut saya hampir sudah selesai. Targetnya begitu. Sudah tercapai begitu kan kalau target politiknya begitu ya. Ya, jadi dengan adanya seperti ini tentu sebenarnya kata maaf sudah pernah disampaikan kan pada awal-awal sebelumnya oleh Pak Ahok kan. Dan itu terus sampai sekarang bergulir dan saya kira apa yang menjadi tuntutan tentunya tidak ada lagi sebenarnya kalau secara politik ya, tetapi secara hukum kan kita tidak boleh mendiamkan saja, artinya tetap hukumnya jalan, tetapi dari sisi pengaruh politik sangat minim. Makanya saya katakan sebenarnya apa sih tujuannya sekarang, yaitu tujuan untuk menegakkan keadilan dan hukum itu sendiri. Nah kalau menegakkan hukum dan keadilan sendiri, dan orangnya sudah memaafkan dan perilaku sudah memaafkan, tentunya nanti tinggal ini adalah hal yang meringankan nantinya. Seandainya pun tuntutannya, contohnya ada tuntutan bukan bebas, tentu ini para pihak semuanya sudah dalam tanda petik kalau menurut saya di luar hukum itu namanya sudah saling menguntungkan, enjoy begitu. Saling paham. Saling begitu. apa namanya, bukan juga rekayasa, tapi intinya mereka sudah saling paham tentang kondisi ini begitu kondisi kan. Seperti itu dan akhirnya nanti saya kira tuntutannya juga kalaupun memang bukan tuntutan bebas, tentu tuntutannya tuntutan hukuman percobaan. Masalahnya begitu. Di beberapa persidangan sebelumnya juga kuasa hukum menyatakan bahwa konstruksi hukum dari awal sudah tidak tepat, sudah kurang kuat begitu sehingga kemudian juga fakta lainnya juga sudah ada jurisprudensi, keputusan jaksa penuntut umum yang menuntut bebas. Ini kemudian juga kita lihat juga tekanan politik sudah mereda, artinya jaksa penuntut umum juga sudah tidak mendapatkan tekanan politik lagi begitu. Saya lihat pada hal ini artinya publik juga sudah secara keseluruhan ya, apalagi kalau kita dari sisi Pak Sandi sendiri, tentu kan dari Pak Sandi juga sudah tidak ada masalah tentunya kan, dan para pendukung Pak Ahok juga kita lihat di sini juga mereka sudah menganggap ini suatu hal yang sudah berjalan normal lah begitu. Jadi saya kira ini bukan hal masalah hukum lagi ya, artinya masalah politik sudah selesai, tinggal masalah hukum. Kalaupun nanti tuntutan jaksa tentunya hukuman percobaan bahkan atau mungkin hukuman bebas, ya saya kira semua pihak sudah bisa menerima ini sebagai suatu hal yang yang bisa dilakukan begitu. Dan mungkin kalau dia putusan percobaan ataupun tuntutan bebas, tidak ada yang kecewa atau mungkin ada tuntutan-tuntutan lain. Sebenarnya ada dua ranah hukum pidana saat ini sedang bergulir dan juga ranah hukum tata negara yang sudah tadi sudah diulas di studio. Namun kita juga menanyakan kepada Anda juga tadi pertanyaan dari Zilvia menarik bahwa apa nanti dakwaan alternatif 156 dan 156A pengaruhnya terhadap status hukum Ahok sebagai Gubernur Petahana DKI Jakarta. Nanti kita akan ulas setelah jeda yang satu ini. Pemirsa tetaplah bersama kami.